Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kakak Tia Pramadanti. Bisa dipanggil Kak Tia ya. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama. Kakak akan membahas materi elastisitas bahan. Sebelum itu, kakak akan memberitahu tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama, menganalisis sifat-sifat elastisitas bahan. Yang kedua, memahami sifat elastis dan sifat plastis suatu benda. Yang ketiga, menganalisis hukum. Yang keempat, memahami konstanta susunan seri pada pegas dan susunan seri paralel pada pegas. Kira-kira ada yang tahu tidak apa sih elastisitas itu? Benar sekali. Jadi, elastisitas merupakan kemampuan sebuah benda kembali ke bentuk awal ketika gaya yang telah diberikan tersebut telah dihilangkan. Nah, sebenarnya apa saja sih contoh dari benda yang memiliki sifat elastis itu? Nah, contohnya yaitu yang pertama ada penjepit, karet gelang, ikat rambut, pin, balon. Nah, adik-adik, jadi sebenarnya di dalam materi elastisitas bahan itu memiliki sifat-sifat elastisitas. Yang pertama, tegangan atau strain. Yang kedua, tegangan atau stress. Dan yang ketiga adalah modulasium. Jadi sebenarnya terdapat pula benda yang memiliki sifat keterbalikan dari sifat elastis. Ada yang tahu tidak kira-kira sifat apa? Benar sekali, sifat plastis, yang merupakan perubahan bentuk benda secara permanen. Jadi, ketika gaya yang telah diberikan kepada benda tersebut dihilangkan, maka benda tersebut akan mengalami perubahan bentuk dan tidak memiliki kemampuan untuk kembali ke bentuk awal. Nah, contoh dari benda yang bersifat plastis yaitu pensil, penggaris, mainan plastisin. Nah, sekarang kakak mempunyai dua benda yang memiliki sifat dari elastis dan juga sifat plastis. Coba perhatikan ikat rambut ini. Ketika kakak memberikan gaya tarik, dia akan mengalami pertambahan panjang dan perubahan bentuk seperti ini. Namun, ketika gaya yang telah diberikan kemudian dihilangkan, maka dia akan kembali ke bentuk awal. Berbeda dengan benda plastisin ini. Ketika kakak memberikan gaya kepada plastisin ini, apa yang terjadi? Dia mengalami perubahan bentuk secara permanen dan tidak bisa memiliki kemampuan untuk kembali ke bentuk awal. Jadi, kira-kira apakah adik sudah paham? Perlu kalian ketahui bahwa benda yang terdapat pada bumi sebenarnya mengalami perubahan bentuk atau biasa disebut dengan deformasi. Jadi, ketika benda tersebut diberikan sejumlah gaya, di mana gaya tersebut telah melewati batas maksimal benda tersebut untuk meregang, maka benda tersebut bisa mengalami patah atau hancur loh. Nah, coba perhatikan adik-adik ikat rambut ini. Ketika kakak memberikan gaya yang telah melewati dari batas maksimal ikat rambut ini untuk meregang, apa yang akan terjadi? Ikat rambut ini akan mengalami patah. Nah, jadi adik-adik sudah paham betul ya? Oke, sekarang kita bahas perumusan sifat-sifat elastisitas bahan. Yang pertama, yaitu tegangan atau strain yang dirumuskan E kecil sama dengan delta L per L0, di mana E kecil merupakan tegangan atau strain, delta L merupakan pertambahan panjang, dan L0 merupakan panjang awal benda. Satuan dari tegangan atau strain yaitu tidak ada, dikarenakan delta L satuannya adalah meter dan L0 satuannya adalah meter. Yang kedua,
merupakan rumus dari tegangan atau stres yang dirumuskan. Tau sama dengan F per A, di mana tau merupakan tegangan atau stres, sedangkan F merupakan gaya dan A merupakan luas permukaan. Satuan dari tegangan atau stres yaitu Newton per meter persegi. Dan yang ketiga yaitu modulus Young menurut Robert Hooke yang dirumuskan E besar sama dengan tau per E kecil, di mana E merupakan modulus Young dan tau merupakan tegangan atau stres dan E kecil merupakan tegangan atau strain. Jadi modulus Young yaitu perbandingan antara tegangan dengan regangan. Gimana adik-adik sudah paham ya? Kakak telah membahas sifat-sifat elastisitas bahan. Sekarang kita bahas materi selanjutnya yaitu mengenai hukum Hooke. Hukum Hooke merupakan semakin besarnya gaya yang diberikan terhadap benda, maka pertambahan panjang suatu benda juga akan semakin besar, sehingga dapat disimpulkan bahwa besarnya gaya sebanding dengan pertambahan panjang benda, atau perbandingan besarnya gaya terhadap pertambahan panjang benda bernilai konstan. Jadi, proporsionalitas dari kedua besaran tersebut dapat dirumuskan F sama dengan K dikali delta X, di mana F merupakan gaya, K merupakan konstanta pegas, dan delta X merupakan pertambahan panjang benda. Nah, nilai konstanta pegas tersebut berubah bergantung pada susunannya. Susunan pada pegas terdiri dari dua jenis. Yang pertama, susunan seri pada pegas, dan yang kedua, susunan paralel pada pegas. Untuk perhitungan konstanta pegas pada susunan seri dapat dirumuskan 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah dengan 1 per K2. Sedangkan untuk perhitungan konstanta pegas pada susunan paralel dapat dirumuskan Kp sama dengan K1 ditambah dengan K2. Contoh soal. Diketahui L0 sama dengan 1 meter, LT sama dengan 1,1 meter, A sama dengan 1 cm persegi sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 4. F sama dengan 5000 Newton. Langkah pertama, mencari besar tegangan dengan perumusan tau sama dengan F per A. F 5000 Newton, A 1 dikali 10 pangkat min 4. Maka diperoleh 5 dikali 10 pangkat 7 Newton per meter persegi. Langkah kedua, mencari besar regangan dengan perumusan E kecil sama dengan delta L per L0. Delta L 0,1 meter, L0 1 meter. Maka diperoleh 0,1. Langkah ketiga, mencari besar modulus elastisitas dengan perumusan E besar sama dengan tau per E kecil. Tau 5 dikali 10 pangkat 7 Newton per meter persegi, E kecil 0,1, maka diperoleh 5 dikali 10 pangkat 8 Newton per meter persegi. Jadi, besar modulus elastisitas logam besi adalah 5 dikali 10 pangkat 8 Newton per meter persegi. Contoh soal, diketahui K sama dengan 40 Newton per meter, M sama dengan 2400 gram sama dengan 2,4 kg, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kp sama dengan K1 ditambah K2 sama dengan 40 Newton per meter ditambah 40 Newton per meter sama dengan 80 Newton per meter. Untuk mencari K total, maka 1 per K total sama dengan 1 per Kp ditambah 1 per K3 sama dengan 1 per 80 Newton per meter ditambah 1 per 40 Newton per meter sama dengan 1 ditambah 2 per 80 Newton per meter sama dengan 3 per 80 Newton per meter. Maka K total sama dengan 80 per 3 Newton per meter. F sama dengan K dikali delta X. M dikali G sama dengan K dikali delta X. Delta X sama dengan M dikali G per K
sama dengan 2,4 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat per 80/3 Newton per meter sama dengan 24 Newton per 80/3 Newton per meter, sehingga diperoleh 0,9 meter. Bagaimana pembelajaran kali ini adik-adik? Apakah menyenangkan? Sudahkah adik-adik lebih paham dengan materi elastisitas bahan? Tadi kita sudah membahas tentang sifat-sifat elastisitas, kemudian sifat elastis, sifat plastis, kemudian ada hukum Hooke, dan yang terakhir juga susunan pada pegas. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk adik-adik ya. Dan jangan lupa untuk sering mencoba soal-soal lainnya. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.